أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tentang bolehkah wanita berkumpul berduaan saja dengan iparnya, sebagaimana boleh dia berdua dengan mertuanya, ya, atau anak pasangannya. Maka jawabannya tidak boleh kalau ipar. Kalau ipar tidak dibolehkan. Tapi kalau mertua, ya, anak pasangan, mungkin kita nikah sama janda atau duda, ya, yang lawan jenis anaknya, maka ini semua dibolehkan, ya. Tapi kalau ipar sama sekali tidak boleh. Dan ini hukum syar'i tersendiri. Jadi tidak ada hubungannya dengan tadi masalah mewarnai rambut, itu sudah selesai. Dan Nabi SAW menggambarkan ipar dengan kematian. Dan ini sekaligus meluruskan banyak kesalahan yang kita fahami di Indonesia. Ya, jadi kadang-kadang kena adik ipar, kakak ipar, dianggap tidak masalah lah. Dia lagi pergi kantor, dibiarin adiknya antarin istrinya, atau kakaknya antarin. Ya, ini kata Nabi SAW kematian. Ya. Waktu Nabi bilang jangan masuk menemui wanita-wanita yang bukan mahram, kata para sahabat, ya Rasulullah, ipar bagaimana? Adik saya, kakak saya. Kata Nabi SAW justru itu kematian. Kenapa dikatakan kematian? Karena kalau pasangan kita selingkuh dengan saudara kita, itu berat sekali. Berat sekali. Dibandingkan dengan selingkuh dengan orang lain. Ya. Apalagi kalau sampai hamil. Karena anak, misal seseorang punya istri, lalu istrinya selingkuh dengan saudara si suami tadi. Laki-laki, kakaknya misalnya atau adiknya. Kemudian hamil, maka anak yang dikandung juga dari sperma kakaknya si suami. Ini parah sekali, menyakitkan dibandingkan dengan orang lain. Orang lain mungkin dia cerai selesai, gitu. Kalau ini enggak, walaupun bercerai, ada bekas kakaknya selalu dilihat sama dia. Ini pernah terjadi kepada salah satu orang yang saya kenal dulu. Subhanallah, begitu istrinya selingkuh dengan kakaknya dia, badannya yang tadinya kekar, segar, menjadi kurus. Dia pikirkan masalah itu. Teman saya dulu di kampus gitu. Waktu kami masih SMA, saya sudah tingkat 1 kuliah, dia masih kelas 3 SMA, tapi dia sudah berumah tangga dari Pakistan. Masya Allah, badannya kekar, segar, orangnya selalu cum laude di sekolah, juara terus gitu. Terus tiba-tiba saya bisa tempat tinggal, karena kami biasa dulu tiap tahun dipindahin kamarnya, supaya digilir lah, kita pindah-pindah ke semua asrama di kampus itu. Saya mungkin tidak ketemu dia 1 tahun. Setelah saya ketemu, orangnya kurus sekali, berubah. Saya sampai panggil dia, kenapa akhi? Ada apa? Dia bilang ada masalah saya. Nanti kalau ada waktu saya mau mampir ke kamar kamu, bisa? Saya bilang silahkan. Habis isya terbuka kamar. Datanglah dia di kamar asrama saya, lalu dia ceritakan. Ternyata kasusnya tadi, ya, kasusnya dia tinggalkan istrinya di negerinya, kemudian dia kuliah di Madinah. Ya, orang bisa pulang, kalau punya duit dia bisa pulang 2 bulan sekali. 2 bulan, 3 bulan. Maksud saya pada saat liburan dia bisa pulang. Maaf, 6 bulan ya, 6 bulan sekali dia bisa pulang. Jadi setahun 2 kali pulang. Kalau tidak, dia tunggu tiket dari kampus gratis, dia harus lulus ujian, di akhir tahun dia pulang. Kemudian orang ini 1 tahun tidak ketemu istrinya. Kemudian dia pulang liburan 2-3 bulan, lalu dia kembali lagi kuliah, seperti itu, sekolah. Rupanya waktu dia pulang, istrinya rupanya nggak enak sama dia, cerita. Kalau selama dia kuliah di Madinah, ya istrinya diganggu oleh kakaknya sendiri yang serumah, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Dia bilang, bayangkan Khalid bagaimana sakit hati saya. Ini istri saya, ini kakak saya. Apa yang saya harus lakukan? Subhanallah, jadi saya memang berpikir hadis ini luar biasa. Menggambarkan ipar itu kematian. Karena bahaya, mungkin awalnya tidak. Mungkin pada saat kita minta tolong sama adik ipar atau kakak ipar, menemani pasangan kita, mungkin awalnya tidak terjadi apa-apa, tapi syaitan menjaga itu. Mungkin dengan tidak sengaja, tersentuh, tidak sengaja ini, tidak sengaja itu, terjadilah interaksi yang berbahaya. Bukan berarti kita tidak boleh interaksi sama ipar ya, tapi kalau berduaan ini dimaksud. Ini tidak dibolehkan sama sekali, atau dikenal dengan khalwat. Tapi kalau kita ketemu di acara keluarga, orang menanyakan kabar baik bagaimana, kemudian kita tinggalkan, itu tidak ada masalah. Penulis berkata, maksudnya bahwa kematian itu lebih baik bagi suami dan istri daripada ridha dengan masuknya saudara laki-laki suami saat suami tidak ada di rumah. Atau hati-hatilah dengan perkara ini, sebagaimana kalian berhati-hati terhadap kematian, atau bahwa ini bisa menyebabkan kalian terjerumus dalam perbuatan nista atau zina antara saudara suami dengan istri, yang benih-benihnya membawanya jatuh dalam hukuman had zina atau cambukan bagi wanita musanah, ya, muhsanah maksudnya,
muhsana. Muhsana artinya sudah menikah. Kalau laki-laki muhsan, ya. Tentu beda hukumnya ya. Kalau ada laki-laki dalam Islam dan perempuan yang berzina belum nikah, maka hukumnya dicambuk 100 derah dan diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah menikah, maka hukumannya dirajam. Sekali lagi, jadi kalau misalnya ada seorang muslim dan muslimah, satu waktu, ini contoh saja, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada seorang muslim dan muslimah umurnya berzina di umur 15 tahun, atau dia berzina di umur 60 tahun, salah satunya, masih muda sekali atau sudah tua, tapi belum pernah menikah. Ya, gadis tua atau bujang tua ini terus dia berzina, hukumnya dicambuk tetap. Kalau ada orang pernah menikah, walaupun 14 tahun dia pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam, muhsan. Ya, dirajam. Ya. Mungkin bisa maju kali, teman-teman bisa maju, kasih tempat. Termasuk tidak boleh selain daripada ipar adalah duduk merapat dengan yang bukan mahram di pengajian. Maju, maju, kasih tempat. Lama-lama merapat semua ke belakang nanti. Jadi yang tidak boleh juga ya. Ini yang dibahas oleh beliau tadi. Beliau mengatakan atau bahwa kematian itu lebih baik bagi ipar daripada menemui istri saudara. Sedemikian bingung dan ragu. Padahal sebagian ibu mengatakan saudara laki-laki, suami atau ipar, sekiranya istri saudaranya telanjang, niscaya ia akan menutupinya dengan pakaiannya. Jadi mengapa sedemikian bimbang dan ragu? Kalian membuka pintu dengan cara ini untuk orang ini. Ya. Kami jawab, hadis mulia ini bukan muatan kami, bukan hasil akal dan pengalaman kami, tapi ini adalah hadis Nabi SAW yang tak pernah berkata berdasarkan hawanya. Sama, dua-duanya fitnah. Saya tahu benar ada kasus rumah tangga yang kebetulan saya juga termasuk ikut dalam memecahkan pada saat itu. Jadi ada seseorang menikah kemudian tinggal di luar negeri, bukan tinggal di Indonesia, tinggal di luar negeri. Kemudian adiknya si perempuan ini, si istri, rupanya di Indonesia pergaulannya bebas sekali. Maka oleh kerabatnya dikirim, suruh titipin di rumahnya, iparnya tadi, suruh itu di rumah. Ini kakak, ini adik. Adik sudah nikah, si kakak belum gitu. Maka ini dikirim ke sini gitu. Berjalan satu rumah sama iparnya gak ada apa-apa, sama sekali gak. Jalan 1 tahun tidak masalah. Rupanya berjalan waktu gitu kan. Entah bagaimana godaan syaitan, karena sering interaksi, sering lihat segala macam, muncul rasa suka. Terjadilah perselingkuhan antara si suami dengan kakak iparnya ini yang masih gadis. Dijaga, tidak kelihatan, akhirnya ketahuan juga. Namanya satu rumah. Waktu ketahuan, si istri serba salah. Dalam hati ini kakaknya dan kerabatnya titipkan di Indonesia, mereka sudah angkat tangan. Di sini aman, tapi masalah dengan suaminya. Gitu kan? Akhirnya dalam kondisi simpang siur luar biasa rumah tangga itu, luar biasa. Tapi di sini ada terjadi hal yang buruk, lebih buruk daripada itu. Akhirnya si istri menerima kakaknya supaya sama-sama juga dengan suaminya, tapi tidak nikah. Gitu. Karena sudah tidak bisa buat apa-apa. Gitu. Jadi seperti orang yang poligami, satu rumah 2 kamar, tapi ini haram, nggak boleh. Karena kan haram menggabungkan 2 saudari, nggak boleh. Tapi sudah terjadi, subhanallah, seperti itu. Cuma si istri ini seperti orang yang sakit hati, cuma keadaan nggak bisa lagi buat apa-apa. Nah itu efek-efeknya bahaya sekali. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika terjadi perselisihan antara suami istri, kepada siapakah mereka berhakim? Biasanya